Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kami persilahkan duduk. Betapa besar Allah itu, mulia dalam kekuasaan, agung melebihi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Hari lepas hari, mereka terus menceritakannya, dan malam lepas malam mereka memberitakannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ia juga membentuk manusia dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah Maha Pengasih menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, agar ia dapat memiliki hubungan dengan manusia. Mulanya manusia menghormati dan memuliakan Allah, serta hidup secara harmonis dengannya. Sampai pada suatu hari, iblis mencobai perempuan itu untuk makan buah terlarang. Dan dia juga memberikannya pada laki-laki itu. Sebagai akibatnya, manusia memberontak terhadap Allah dan mengikuti jalannya sendiri. Dunia menjadi gelap, kotor, dan penuh dosa karena kejahatan manusia. Kemurnian manusia telah hancur karena pemberontakannya, tak mampu menyelamatkan diri sebab telah berlumur dosa. Namun, hati Bapa begitu lembut, adil, dan penuh kasih, merelakan putranya yang tunggal, mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa yang sama dengan manusia. Mengambil setiap kutuk, sengsara, dan memikul kuk penderitaan. Karena kasihnya kepada manusia, Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa sebagai korban untuk keselamatan manusia. Nunggang rasa ngenering panggayo lungking kadung berambat kerambil gading kekondel witing rasa pangrasa nyanjang jati brebes milih banyu saking langit dipeng gedung lumepaing pangkon anut nyemplung lelakon ngawure cumemplang rasa atiku candrane wong langit ing tlogoning molo solan salin slagane manungsa empan papan sesolah pawane esok sore rino sawengine ajor rajar tengko
kegondelan Darlen mung krambil gating
pengkhianatan kita, namun ia tetap rela mengambil jalan salib itu. Jika mengingat pengorbanan yang besar itu, masihkah ingin kita menyalibkan dia untuk kesekian kalinya? Pengorbanannya menyelamatkan kita, kematiannya menghidupkan kita, kebangkitannya menjadi terang bagi kita. Tidakkah kita rindu untuk bangkit pula dan menjadi suluh bagi dunia yang gelap ini? Hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan Sang Sumber Cinta. Untuk cinta-Mu yang sempurna dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengambil jalan Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan di tengah dunia yang gelap untuk menebus dosa kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anugerah kemenangan-Mu dalam hari raya kebangkitan-Mu yang membuktikan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menang, Engkau Allah yang bangkit, yang bersama-sama saat ini kami rayakan. Kami datang juga dengan membawa kerinduan kami atas sabda-Mu. Keyakinan kami Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar dapat kami hayati termeterai dan menjadi suluh bagi hidup kami. Dan pada saat yang sama, kami menghadirkan terang-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan pada sore hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan bersama-sama. Bagi yang membawa HP silahkan dibuka. 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai 15. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Itu juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya, sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya, sebab semua itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Selamat Paskah. Kok sepi ya? Selamat Paskah. Senang sekali kalau saat ini saya boleh diizinkan menghayati merayakan Paskah bersama keluarga besar Yayasan Widya Wacana. Dengan satu tema yang menarik, Gumregah Madangi Jagat. Tema yang menarik bagi saya karena ini Yayasan GKI, temanya Jowo. Saya kira saya tadi menyangka bahwa seluruh liturgi ngginakaken basa Jawi. Tiba emong judul tema, tapi enggak apa-apa. Karena kalau semuanya bahasa Jawa, harus ada yang menerjemahkan untuk Pak Hendrikus. Temanya adalah Gumregah Madangi Jagat. Gumregah itu apa? Gumregah itu bangun, bangkit.
bergerak segera. Seperti gumregah bangun, bangkit, berlari. Yang dilakukan oleh Maria ketika memberitahukan kepada para murid, kubur Yesus kosong, Yesus sudah bangkit. Atau gumregahnya para murid ketika mendengar dari para perempuan bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka kemudian bersegera melihat kubur Tuhan Yesus memang kosong. Atau bersemangatnya, bergeraknya Kleopas dan temannya setelah mereka sadar bahwa yang makan bersama dengan dia, berjalan bersama dengan dia adalah Tuhan Yesus. Saat itu juga meskipun sebelumnya mereka sudah menempuh perjalanan 11 kilo dari Yerusalem, kemudian balik lagi ke Yerusalem dengan penuh semangat, memberitakan kepada para murid Yesus bangkit. Atau seperti bergeraknya kita, semangatnya kita, anak-anak sekolah, mungkin juga guru, ketika kita sadar tangine kawanen, jegirat, atus, langsung berangkat. Ada semangat bergerak. Atau semangatnya hati kita ketika kita mendapat berita sertifikasi wis mudhun. Langsung jegirat, jajan. Jadi itu yang namanya gumregah. Lah gumregah untuk apa? Dalam tema tadi dikatakan madangi jagat, menerangi dunia. Ya harus diakui saudara-saudara, kisah sekitar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu didahului dengan peristiwa yang gelap. Gelapnya hati orang yang tumpul. Ketika seminggu sebelumnya mereka mengatakan Hosana, Hosana, tapi dalam waktu yang cepat mereka berkata, berteriak penuh kebencian, salibkan dia, salibkan dia. Hati mereka gelap. Seperti gelapnya Golgota dan Yerusalem ketika Tuhan Yesus mati 3 jam. Gelap gulita menutupi daerah itu. Orang bingung, gelap. Atau seperti gelapnya pagi buta ketika Maria dengan penuh cinta datang ke kubur Tuhan Yesus membawa rempah-rempah pagi buta karena mereka menunggu Sabat usai. Dan saat itu sebagai orang yang mencintai Tuhan Yesus, belum sempat mereka merawat jenazah Tuhan Yesus secara proporsional. Waktunya hanya 3 jam kayak zaman COVID. Begitu Tuhan Yesus meninggal, harus bersegera dikuburkan karena kalau sudah pukul 6 itu sudah memasuki Sabat dan tidak boleh ada orang yang menyentuh jenazah. Pagi-pagi buta ketika masih gelap mereka datang. Suasana memang gelap. Tapi suasana itu berubah sedemikian rupa ketika fajar menyingsing. Ada kegairahan, ada semangat. Dan mereka gumregah ketika akhirnya mereka menyadari Tuhan bangkit. Kegelapan itu berlalu dan berubah menjadi terang yang membahagiakan, terang yang menenteramkan, terang yang menyemangati. Seperti seringkali pengalaman kita kalau lampu mati basa Jawane oglangan. Oglangan itu enggak nyaman. Mau melakukan apa-apa ya nunak-nunuk. Dan yang namanya gelap itu meresahkan. Enggak banyak yang bisa kita lakukan dalam kegelapan. Dan apa reaksi ketika kemudian lampu mati? Wah, biasanya seperti itu. Ada kegembiraan, ada sukacita.
yang namanya terang itu memang membuat suasana cerah, tentram, jelas. Karena ada terang listrik inilah, maka dengan jelas saya bisa melihat wajah-wajah panjenengan yang luar biasa. Wajah yang cerah. Soalnya tanggal 6. Wajah yang menyenangkan. Ini dapat THR lebaran enggak tuh ini? Ya, wajah cerah tanggal 6 itu. Tapi coba lihat nanti kalau sudah mulai tanggal 20, besengut Ran. Jadi ada wajah yang cerah karena ada terang. Yang namanya terang itu menenteramkan dan yang namanya terang itu sangat penting. Ini sangat tampak ketika kita melihat kisah sejak peristiwa kejadian yang pertama kali diciptakan Allah di tengah keos, kacau, gelap gulita, tidak teratur di mana-mana. Yang diciptakan Allah pertama kali, Tuhan tidak langsung menciptakan Adam Hawa, Tuhan tidak langsung menciptakan hewan, Tuhan tidak langsung menciptakan tumbuhan, tetapi yang pertama kali diciptakan adalah jadilah terang. Dan ketika terang itu jadi, yang muncul adalah keteraturan. Karena Allah kita, Allah yang menghendaki keteraturan. Chaos, kacau, gelap gulita, hilang sirna ketika terang itu dijadikan. Tidak hanya itu, dalam Yohanes 1 ayat 9, saudara-saudara, ketika Yohanes berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, dalam Yohanes 1 ayat 9 dia mengatakan demikian, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang. Terang yang sesungguhnya itu adalah terang yang sejati, yang sebenarnya. Kalau itu bisa dikatakan barang itu yang ori bukan KW, saudara. Terang yang sesungguhnya, bukan terang yang lain, karena di dunia ini ada banyak sekali terang. Ada terang lampu, ada terang lilin, ada terang senter, ada terang pelita, ada macam-macam terang, ada terang matahari, terang bulan, terang bintang, tapi bukan terang itu yang dipahami, yang dihayati, dipercayai oleh Yohanes tentang siapakah Yesus. Karena kalau terang lampu ini saudara-saudara pada saatnya juga akan mati karena kan ada masanya. Bahkan matahari, bulan, bintang nanti semuanya akan berlalu, tetapi terang yang sesungguhnya, yang asli, yang sebenarnya itulah Tuhan Yesus. Hanya masalahnya saudara-saudara, di dunia ini, dunia itu semakin terang benderang. Saya itu kan tinggal di Sumber, sedikit jauh dari lapangan Gelora Manahan. Tapi yang menarik dari rumah saya, lampu lapangan Gelora Manahan itu kalau dinyalakan, karena biasanya bal-balan itu kan sore malam ya, itu kelihatan dari rumah saya. Dan kelihatan terang sekali, bersinar terang. Saya nggak tahu berapa ribu watt itu. Tapi yang menarik di dunia yang semakin terang benderang ini, kejahatan juga dilakukan secara terang-terangan tanpa malu. Dulu itu kalau orang mencuri zaman saya kecil, biasanya nunggu kalau malam sudah tiba. Yang punya rumah sudah terlelap, baru nyuri. Nyurinya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Bedok pitek, kan ya gitu ya. Nyolong wedhus, nyolong sapi, nyolong gedang.
Ada yang punya pengalaman nyolong gedang? Nyolong peleme tanggane. Sing guyu berarti hoo iki. Dulu itu kan nyolong itu perkara-perkara cilik ya. Tapi sekarang orang mencuri itu terang-terangan. Pencuri itu lebih galak daripada yang punya, yang dicuri sekarang ini. Dan gak main-main loh saudara. Yang dicuri itu 271 triliun. Petang puluh turunan di kemah-kemah rantai gitu. Gila ya. Luar biasa sekali kerugian negara itu sampai 271 triliun. Saya bayang kowe nulih kuwi pira aku ora mudeng kok kuwi. Betapa banyak sekali. Dan orang mencuri, melakukan kejahatan dalam berbagai bentuk itu sekarang dilakukan secara terang-terangan. Dulu yang namanya murid itu hormatnya dengan guru itu luar biasa sekali. Saya ingat ketika saya SD itu kalau Pak Guru datang itu murid-murid berteriak, Pak Guru rawuh, Pak Guru rawuh. Kemudian pit ontel yang gede itu loh, itu dituntun kemudian tasnya dibawa saya kira digagas. Dengan guru newani, koncone. Nah, ini situasi yang berubah saat ini dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, Yesus itu terang yang sesungguhnya. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup. Jadi Tuhan Yesus itu terang dunia. Bukan hanya terang yang menerangi tempat tertentu, saat tertentu, tetapi terang dunia bahkan dia berkuasa untuk menghalau kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap adalah kuasa dosa. Ketika Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut setelah kematiannya dan bangkit dari antara orang mati yang semuanya membuktikan dia terang sesungguhnya. Dia terang dunia. Bahkan kegelapan yang paling gelap pun sudah tidak berkuasa ketika diperhadapkan dengan kekuasaan Yesus. Yang menarik saudara-saudara, terang yang sesungguhnya ini berkenan untuk menerangi kita. Terang yang sesungguhnya itu diberikan kepada kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi mengungkapkan demikian. Dari dalam gelap bercahayalah terang. Ia juga membuat terang bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah terang dunia yang menghalau kegelapan, memberikan harapan, memberikan suluh dalam hidup kita, terang itu diberikan kepada kita dan cahaya terang itu terpancar dalam hati dan hidup kita. Jadi dengan kata lain, setiap kita adalah anak-anak terang. Setiap kita dikaruniai terang Kristus. Setiap kita diberi kuasa untuk memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan kita melalui wajah kita. Sekarang coba lihat kanan kiri, lihat wajah tetangganya. Bisa lihat wajah Kristus di situ?
bisa lihat wajah Kristus? Atau wajah sing medeni? Atau wajah yang penuh duka? Atau wajah yang penuh dengan keraguan? Ya. Jadi kita itu diberi kuasa untuk memancarkan terang Kristus. Hanya bagaimana kita melakukannya? Kalau kita perhatikan ayat tadi saudara-saudara, dengan jelas ayat 2 dan 3 mengatakan, sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tak percaya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, kami harus berbicara. Jadi memancarkan terang, gumregah madangi jagat. Itu kita ungkapkan ketika kita hidup dalam kebenaran. Hanya persoalannya saudara-saudara, hidup dalam kebenaran itu gampang enggak ya? Kalau dulu ada ungkapan becek ketitik ala ketara. Sekarang yang terjadi sing becek ditampik, sing ala ditompo. Ya enggak? Yang benar-benar itu, yang lurus-lurus itu, seringkali justru tidak mendapatkan tempat, justru disingkirkan, grisen-griseni, ngalang-ngalangi rezeki. Nyambut gawe kok lurus-lurus bae entuke titik. Nyambut gawe kok jujur-jujur banget, kapan sugiye? Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan dunia, betapa seringkali yang benar itu justru mendapatkan tantangan. Tapi apakah dengan itu kemudian harus mengendurkan semangat kita? Tentu tidak. Kenapa? Apalagi kita yang hidup dan memberikan diri kita di bidang pendidikan. Mungkin saya pernah mengatakan, bagi saya menghayati orang yang memberanikan diri untuk hidup di dunia pendidikan adalah orang yang memberanikan diri untuk mengikut jejak Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Karena dalam keseluruhan hidupnya, selain menyatakan mujizat, Tuhan Yesus dari waktu ke waktu berjalan dari satu tempat ke tempat lain, di mana ada ruang, di mana ada waktu. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah mengajar. Dan apa yang diajarkan? Kebenaran. Apa tidak mudah? Apa mudah? Tidak. Ada banyak tantangan. Sehingga tantangan yang terberat karena ajaran Tuhan Yesus menggoyahkan kestabilan para penguasa dalam kebencian. Mereka menangkap Tuhan Yesus dan juga membunuhnya. Tetapi kebenaran akan membela dirinya sendiri. Meskipun upaya membungkam, bahkan menutup kubur Tuhan Yesus, menjaga kubur Tuhan Yesus dengan prajurit, akhirnya kebenaran membela dirinya sendiri ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena kebenaran, ya harus dengan lantang disampaikan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sekali lagi, Paskah adalah peristiwa ketika kegelapan dihalau oleh Sang Terang Abadi Yesus Kristus. Kita bersyukur terang itu dianugerahkan kepada kita. Karenanya mari kita yang mendedikasikan diri kita untuk mengikut jejak Sang Guru Agung. Kita berikan hidup kita, potensi kita
untuk hidup yang benar, bekerja secara benar, berpikir secara benar, mencapai tujuan dengan cara benar, mengajar kebenaran. Karena dengan cara itu kita menerangi dunia. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh pagi kita. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami untuk berbicara, mengungkap, memproklamasikan karya kebangkitan Yesus yang adalah terang abadi. Supaya dengan setiap potensi yang Engkau anugerahkan kepada kami, sebagai pribadi yang bekerja di dunia pendidikan, kami mempunyai semangat yang kuat menghadirkan terang melalui setiap karya kami. Amin.
Bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kebersamaan dan kegembiraan ketika kami merayakan hari kebangkitan-Mu, yang membangkitkan semangat kami, yang menguatkan harapan kami. Di dalam Engkau ada terang. Ya Tuhan, saat ini secara khusus kami berdoa untuk Yayasan Sekolah Kristen Widya Wacana Surakarta. Terima kasih kalau melalui yayasan ini Engkau izinkan kami berkarya. Engkau izinkan kami ambil bagian dalam dunia pendidikan, bahkan mengikuti jejak Sang Guru Agung Tuhan Yesus Kristus. Tidak kebetulan Engkau menempatkan kami menjadi bagian dari keluarga besar YSK Widya Wacana. Engkau memberikan kepercayaan kami untuk memancarkan terang Kristus, menyatakan kebenaran Kristus, melalui keteladanan hidup yang benar, melalui cara mengajar yang benar, melalui berpikir secara benar, bahkan meraih apa yang kami dambakan dengan cara yang benar. Saat ini Tuhan, mampukan kami untuk meneladan karya Kristus, ketika apa yang kami lakukan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi mengembangkan transformasi kehidupan di dalam Kristus. Transformasi tidak hanya untuk anak-anak didik kami, tetapi juga mentransformasi hidup kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Saat ini kami berdoa, Tuhan, berkatilah setiap anak-anak yang belajar, baik di KB, TK, SD, SMP, SMA, Widya Wacana. Engkau memberikan kegembiraan kepada mereka, semangat kepada mereka. Hamparkan masa depan yang baik untuk anak-anak kami. Bersama dengan orang tua dan wali, kami bahu-membahu untuk mendampingi anak-anak kami. Tidak hanya mereka semakin berilmu, tetapi semakin hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025.
Berkatilah setiap upaya sekolah maupun panitia. Rindu kami Tuhan, setiap bangku terisi oleh anak-anak yang akan sekolah di KB, TK, SD, SMP, SMA Widya Wacana. Kami memohon Engkau hadirkan anak-anak dari utara, selatan, timur, dan barat. Dan mampukan kami untuk menyambut dengan kehangatan cinta kasih Kristus. Mengajar dan mendampingi mereka dengan teladan Kristus. Berkati setiap orang tua yang telah mempercayakan anak-anak kami sekolah di lingkup YSK Widya Wacana. Berkati kehidupan mereka, berkati karya mereka, berkati keluarga mereka. Berkati Tuhan harapan-harapan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk pembina, pengurus, pengawas YSK Widya Wacana Surakarta. Terima kasih Tuhan untuk organ yayasan yang sudah memberikan hati, tenaga, waktu, ide ataupun gagasan bahkan terobosan-terobosan mereka untuk keberadaan YSK Widya Wacana bahkan kemajuannya. Berkati karya mereka, keputusan-keputusan dan langkah mereka, supaya ini membuat sekolah-sekolah di bawah YSK Widya Wacana semakin berkembang. Guru karyawan semakin sejahtera, anak-anak semakin bahagia, menjadi bagian dari keluarga besar ini, bahkan bangga karenanya. Jauhkan yayasan ini dari berbagai rencana-rencana yang tidak baik. Halolah dengan terang Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, dengan keragaman yang ada di dalamnya. Berkati para pemimpin negeri ini, supaya hati yang takut akan Tuhan, peduli terhadap harapan dan suara rakyat dengan tajam mereka miliki. Beri kesungguhan, tanggung jawab, dan kejujuran yang berorientasi pada kesejahteraan untuk semua bangsa. Jauhkan bangsa ini dari mara bahaya berbagai bencana. Di mana Engkau tempatkan kami, mampukan kami memberikan peran yang positif, aktif, dan kreatif bagi kesejahteraan negeri ini. Semuanya ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Marilah kita mendasari persembahan ini dengan nas pengantar dari Yunus 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Selama kantong persembahan diedarkan, mari kita menyanyikan lagu Sajeke Aku Nderek Gusti. Kami boleh mengucap syukur karena Tuhan telah berkati kami semua di dalam beribadah menyambut kebangkitan dari Engkau. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ajari kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhususnya Tuhan, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sesuai apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hidup gembregah untuk menyongsong kebangkitan-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami dengan baik dan benar. Dan kami pada malam ini juga mengucap syukur kalaupun Tuhan telah berkati kami dengan berkat rezeki yang cukup, sehingga berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami pada saat ini pun kami akan mengembalikan walaupun hanya sedikit, kiranya Tuhan berkati dan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, terkhususnya untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat dari Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati mereka dengan kejujuran, sehingga mereka bisa melakukan tugas ini dengan baik, sehingga berkat untuk bisa menjadikan kami boleh selalu ingat akan Engkau, sehingga kami boleh meluaskan kerajaan Tuhan dengan hati yang gembira dan senang. Kami serahkan doa ini di dalam kasih kuasa Engkau, kiranya Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.
Padi mohon duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah bersedia mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita memilihnya menjadi junjungan dalam hidup kita, karena dengan kebangkitannya memberikan terang bagi hidup kita dan bagi dunia. Kita naikkan pujian junjungan yang kupilih. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi kasih dan kebangkitan Kristus dimanapun berada. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kita yang telah bangkit. Haleluya, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu
tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu yang terkasih, tetap diharap untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Widya Wacana yang akan dipimpin oleh Ibu Natalia Fani Detswina Astuti SPD. Kawan, mari semua majulah dari masa depanmu. Sekolah Kristen Widya Wacana, tempat kami menuntut ilmu agar jadi insan yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama, bagi nusa bangsa. Dengan semangat mandiri dan pribadi berkualitas, kita akan meraih prestasi, wujudkan cita-cita. Hidup Widya Wacana, Tuhan beserta kita. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan malam hari ini, kita juga akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh pengurus YSK Widya Wacana. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. William Tanoyo MKes. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian dan cucu-cucu ya, karena saya mestinya sudah jadi opa nih. Kita bersyukur pada Tuhan boleh bersama-sama di gedung Gereja GKI Sangkrah untuk merayakan Paskah. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Retno yang sudah menyampaikan firman. Saya terinspirasi ada beberapa hal tadi di doa syafaat. Mohon maaf datangnya telat bu ada acara. Jadi mengajar, mendampingi, melangkah menuju harapan. Kalau saya pikir yang paling penting ini adalah mendampingi untuk para teman-teman yang di lapangan. Sejauh ini mungkin kata-kata mendampingi jarang digaungkan, tapi saya pikir ini sesuatu yang bagus. Mendampingi sampai anak-anak di acara Paskah ini kita tahu bahwa Tuhan sudah mengorbankan tubuhnya untuk kita dan sudah bangkit. Kita mendampingi sampai anak-anak yang kita didik bisa meniru, meneladani Kristus. Kita akan menuju Christian Character Building ya mestinya yang kita akan bangun di sekolah Kristen. Puji Tuhan juga
sekarang di fasad tampak luar dari Pasar Legi sudah ada SMP Kristen Wijaya Wacana. Dulu Kristennya nggak tahu delik kemana. Tapi sekarang kita sudah menunjukkan, coba kalau lewat kemarin gambarnya sudah ada SMP Kristennya ya Miss ya. Ya, kita berharap memang identitas Kristen di tengah kita memang minoritas di tengah gemburan yang begitu hebat dari sekolah negeri, kita harus bertahan untuk melakukan pengabaran Injil. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat. Terima kasih untuk segenap guru, staf, dan yang lainnya yang mendukung terlaksananya pendidikan di ISK. Kita tahu tidak mudah, tapi Tuhan akan menyertai kita. Sekali lagi, di tengah kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus melangkah mendampingi dengan penuh semangat untuk anak-anak didik yang telah dipercayakan orang tua kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan di YSK Wijaya Wacana. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita maupun di YSK Wijaya Wacana. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh menuntun langkah kami bisa merayakan kebangkitan Kristus dari maut, di mana Tuhan telah mengorbankan tubuhnya menebus dosa kita. Biarlah kita memaknai dalam pekerjaan kami sehari-hari sebagai pendidik, kita mampu berbuat yang terbaik. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah mengirim hamba-Mu, Pendeta Retno, untuk menyampaikan firman. Kiranya firman ini makin menguatkan kami dalam mengajar maupun mendampingin anak-anak didik yang sudah diserahkan. Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk segenap panitia yang sudah menyelenggarakan ini, kiranya Tuhan juga boleh berkati dalam pelayanannya di YSK. Sebentar bila kami harus berpisah, Tuhan boleh sertai kami sampai di tempat kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Layakkan kebaktian pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat malam hari ini telah berakhir. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak dan bisa keluar untuk bersama-sama bersalaman dengan Bapak dan juga Ibu Pendeta di depan.